tapi kemudian alatnya rusak, apa ya, mana alatnya rusak dan sampai sekarang belum belum ada lagi gitu, belum ada lagi. Sebenarnya ada dua di kelistrikan udara itu, petir atau lightning, juga ionosfer. Nah ini, nah petir ini adalah di semua stasiun geofisika itu sudah apa namanya sudah ada sensor sensor lightning detector untuk mendeteksi petir. Nah, juga ditambah di apa namanya 30 lokasi di Stamet. Jadi semuanya ada 61 lokasi di UPT BMKG. Baik Stamet, Stageof, kemudian Staklim. Nah, tahun ini kita akan tambah lagi 4 lagi itu untuk Timika, kemudian di 3 lagi di Kalimantan. Ya, saya lanjut. Teman-teman, kalau mau ada yang ditanyakan, tolong langsung aja ya. Saya ingin tanya Pak, begitu ya? Oke ya? Atau ini ada yang chat, ada yang tanya ini. Oh, oke, nggak ada. Baik, saya lanjut saja. Nah, ini dari apa namanya eh dari apa namanya inian Undang-Undang 31 tadi diperjelas lagi di peraturan pemerintah. Ada di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2016 tentang pelayanan MKG. Sebetulnya sama, intinya sama ini. Ini sama. Ya, cuma pasalnya berbeda. Tapi memang struktur undang-undang di Indonesia itu harus begitu. Ya, ada undang-undangnya, perundang-undangan ya. Ada kemudian perundangan harus ada penjelasan peraturan pemerintahnya. Kemudian nanti ada penjelasannya PRK, peraturan kepala BMKG atau perban peraturan BMKG. Nah, ini yang saya sampaikan yang ini saja, yang apa, yang undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Ini sama, bunyinya sama, ya, bunyinya sama. Bunyinya sama, jadi ini juga di pasal 5, pasal 6, pasal 1 juga sama. Ya, saya lanjutkan ke yang kedua, tentang konsep pelayanan. Nah, saya ingin tahu masukan dari teman-teman tentang ini, apa gambar ini. Tolong beri masukan, tolong beri apa pendapat tentang gambar ini. Silakan. Izin Pak. Iya, silakan, silakan, silakan. Yuk, beri masukan. Ya, Pendapatnya tentang gambar ini. dari gambar ini saya melihat bahwa Siapa Mas, dari mana? nama saya Firman dari Stagio Balikpapan. Oke, silakan lanjut. Ya, jadi dari gambar ini bahwa sang pelayan menjelaskan tentang produknya secara detail dan memberikan harga. Kemudian menjelaskan tentang lebih detail tentang barang yang ada, keunggulannya, kemudian juga fungsinya, seperti itu. Baik, ada yang lain? Ada yang lain pendapat? Bisa pandangan apapun silakan. Ayo, ayo silakan. Silakan. Ayo, teman-teman semua, ayo silakan. Ada yang beri mana lain? Sederhana boleh, sederhana boleh. Karena dari kesederhanaan itu akan memunculkan yang lebih besar lagi. Silakan. Ada yang lain selain Pak Firman? Pak, Ya, saya dari mana? Jarisman Purba dari GN. Oke, silakan, Mas. Yang saya pandang di sini jaga toko atau kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima.
mencakup segala aspek informasi yang memang layak untuk kita, yang harus kita berikan kepada pelanggan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Iya. Ada yang lain? Silakan. Yang lain? Satu lagi, satu lagi. Ayo, silakan. Satu lagi. Siapa yang mau ini kan? Ayo, silakan. Pendapatnya, silakan. Ayo, silakan pendapatnya. Bebas saja, bebas. Izin Pak, Ya, silakan. Dari mana? Saya Virginia dari Stagiof Ambon Pak. Baik, silakan. Di sini di gambar ini kan ibunya megang HP tuh Pak. Jadi mungkin selain toko offline yang seperti ini, mungkin itu juga ada toko online-nya Bu. Jadi Pak, jadi ibunya mungkin ngecek barang di online dulu, terus pas datang ke offline di tokonya itu langsung eh, nanya ke pegawai atau karyawannya. Jadi mungkin dijelasinnya lebih detail lagi apa produk-produk apa aja yang ditawarkan di online gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, baik. Tiga ya. Atau sebelum saya ini kan ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak. Ada? Ada? Baik. Iya. Pak, Air Pak. Siapa? boleh nambahkan sedikit. Yusuf. Boleh, silakan, silakan. Mas Irwan, Jadi, silakan. pelayannya juga ini sangat ramah sepertinya dia kepada pelanggannya. Kelihatan dari wajahnya yang ceria melayani sepenuh hati. Sehingga mendapatkan feedback balik dari pelanggannya. Seperti itu. Yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Iya, baik. Baik, terima kasih. Iya. Baik, kalau tidak ada, ya semua benar. Semua benar. Ya, gambar ini bisa memunculkan pendapat yang berbeda, tapi semuanya benar. Ya, semuanya benar. Ramah, misalnya ya senyum, kemudian ada mbak HP, itu mbak-mbaknya itu mbak HP. Ya mungkin di HP harganya sekian, oh di sini sekian, silahkan apa namanya dilihat. Nah ini. Jadi ini salah satu adalah konsep pelayanan seperti ini. Saya lanjutkan saja. Jadi ya tadi dijalankan oleh Mas Jerisman pelayanan prima. Ya. Jadi dari gambar itu saya bisa kalau saya bisa nyimpulkan adalah pertama fokus pada pelanggan. Jadi si cowok tadi itu fokus kepada mbak-mbak yang sebelahnya, fokus dia. Apa yang diinikan mungkin ya seperti kata apa namanya Mbak Virginia tadi itu lihat HP misalkan, lihat HP, kemudian silakan Ibu cocokkan. Nah, ini kan fokus pada pandangan. Kemudian Nurani satunya adalah ramah. Jadi walaupun mungkin di hatinya ini mbak-mbak ini nanya mau menunjukkan harga, nah, itu kan mungkin si pelayannya atau si yang di toko itu agak ini hatinya, tapi tetap dia senyum ramah. Ini adalah nurani. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Nah, ini tentu dari apa namanya kalau nanti kalau misalnya nanti begitu pelanggan ini jadi beli atau tidak itu kan akan di manajemen apa namanya si swalayan tadi akan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, juga pemberdayaan pelanggan. Dan pelanggan itu tentu ya pelanggan itu boleh katanya ditunjukkan dan sebagainya, memberdayakan. Jadi tidak kita ambilkan ini loh, ini harus beli ini, harus ini beli, tidak. Nah, ini juga bisa terapkan di kita, ya di kita, di BMKG saat memberikan pelayanan MKG, ya. Pelayanan seundang-undang tadi, pelayanan kita informasi publik dan juga informasi khusus. Publik jelas, ya fokus pada pelanggan. Bagaimana pelanggan kita fokus. Tentu pelanggannya berbeda pelanggan, berbeda juga permintaan, berbeda juga bahasanya. Nah, ini. Nah, dengan hati
dengan cinta, dengan nurani. Nah, ini juga kalau datang pelanggan nggak boleh cemberut gitu. Walaupun dia misalnya datang sering ini, saya kebetulan juga sejak 2009 itu di Balai 1 itu sebagai Kabid Data dan Informasi ini menemukan seperti ini. Nah gini, ada yang datang pelanggan itu, Pak, saya mau mau saya mau menginikan seperti timbangan misalnya, Pak, saya mau mengukurkan timbangan saya ini benar 1 kilo atau tidak gitu. Nah itu kan bukan inian BMKG. Di sana mereka nganggap apa? Oh kan sini meteorologi Pak, gitu, meteorologi. Nah kita bukan meteorologi tapi meteorologi. Nah walaupun mungkin di hati teman-teman saya itu yang berhadapan dengan pelanggan itu di hatinya ngetawain, tapi tidak boleh ketawa, tetap harus senyum. Nah ini yang perlu kita ini. Kemudian ya berbagai kelanjutan ya tentu kita juga di setiap beberapa kegiatan atau presentasi di luar ya harus memberikan informasi bahwa kita memang adalah meteorologi, bukan metro. Nah, kalau metro itu meteran, kita adalah meteorologi. Nah ini yang kita inikan prinsip dan ya paradigma pelayanan prima ke depan itu ini yang perlu kita kita perbaiki ke depan. Itu adalah yang pertama adalah better, faster, newer, cheaper, more simple. Jadi kita melayani harus maksimal ya. Better, yang terbaik. Kemudian faster, cepat. Nah, kita juga moto BMKG cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Nah, ini. Kemudian yang terbaru, yang terbaru informasi, terutama informasi publik ini yang terbaru diberikan. Ya banyak karena data kita ini adalah data lama-lama juga diminta pelanggan ya kita berikan. Kemudian murah. Nah ini harus ya memang kita dari segi harga memang tidak bisa menentukan secara sukarela karena PNBP itu harus diawasi oleh Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Ini saya contohkan misalnya saat mau terbitnya PP peraturan pemerintah tentang tahun 2018 tentang PNBP, itu dulu kita mengusulkan naiknya sampai 100%. Misalnya karena pengalaman kita di lapangan ya, saya contohkan misalnya data yang sering dilayani adalah data curah hujan misalnya. Curah hujan itu hanya murah sekali, ya, cuma berapa. Tapi begitu kita tingkatkan lebih dari 100% itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena apa? Ya tidak boleh. Itu juga contohnya misalnya di pembuatan SIM misalnya. SIM PNBP SIM di kepolisian. Nah, itu juga dulu diusulkan 100%, tapi Kementerian Keuangan tidak mengizinkan juga. Itu, jadi 100% kenaikannya. Kemudian simple. Nah, informasinya simple. Sesuai sasaran. Simple. Apa yang kita inginkan simple, terutama di informasi yang publik. Kemudian ya untuk itu selanjutnya paradigma selanjutnya lah total quality management. Jadi kualitas manajemen yang full total. Itu yang pertama harus fokus pelanggan, sama kembali ke tadi. Kemudian obsesi terhadap mutu. Jadi mutu informasi kita juga harus diinikan, harus punya dasar. Misalnya kalau kita kita misalnya mengolah data magnet bumi misalnya. Nah, itu harus punya dasar. Ini loh yang kita olah. Itu formulanya, rumusannya ini. Nah, ini apa? Ini standarnya. Loh, ini kenapa pakai ini? Karena ini adalah standar yang sudah
diinikan bersama oleh IAGA misalnya, magnet dan intermagnet sedunia. Nah, itu adalah mutu seperti itu. Sehingga kita punya dasar. Kemudian pendekatan ilmiah. Kita kalau BMKG memang secara umum pelayanannya itu memang pengolahannya untuk menjadi informasi itu ya dengan apa namanya menyertakan ilmiah, pendekatan ilmiah. Ilmiahnya bagaimana BMKG. Kalau tadi di gambar tadi tidak perlu, sebenarnya juga harus ada ilmiahnya sedikit tapi tidak terlalu kelihatan. Misalnya beli apa namanya, beli snack, nah itu kan, nah itu sudah langsung diberikan saja atau ngambil saja si pelanggan. Kemudian komitmen jangka panjang, punya jangka panjang. Nah ini ya ini pelayanan kita harus ke depan tetap harus selalu ditingkatkan. Ya baik SOP-nya, tata cara pelayanannya, kemudian juga produknya itu ke depan. Nah yang penting juga adalah kerjasama tim. Nah ini, jadi kita bekerja tidak sendiri. Nah, harus kerjasama tim yang bekerja. Nah, tidak sendiri. Jadi teman-teman di stasiun itu tidak bekerja sendiri. Tidak ada stasiun geofisika itu yang sendiri, tidak ada. Itu adalah apa namanya, ada beberapa orang dan itu adalah tim. Ya, kebetulan apa namanya kepala stasiunnya, Kasgiofnya adalah sebagai penanggung jawab tim, dan juga nanti dari situ bisa ini kan dibentuk lagi misalnya ketua tim ini apa. Di pusat sudah mulai seperti itu, peraturan baru sekarang juga gitu. Sejak 2021 itu eselon 3 dan eselon 4 di pusat ya, Kabid, Kasubid di pusat itu sudah tidak ada lagi. Sudah sekarang adalah tim. Ya, tim. Makanya saya tadi mengenalkan diri saya itu adalah ketua tim geofisika potensial. Nah, itu ketua tim. Ya, ketua tim itu. Nah, itulah tim kerja, ya tim kerja. Jadi untuk jadi tidak kerja sendiri, tetap adalah pendapatnya ada pendapat tim. Kemudian perbaikan sistem persambungan. Nah, ini jelas ya, sistem itu selalu diperbaiki ya, seperti tentu perbaikan ini juga perlu peralatan misalnya. Ya, peralatan. Jadi ini perbaikan ini yang berkelanjutan terus akan berkesinambungan dan tidak berhenti. Jadi kalau misalnya di pengamatan gempa bumi, kalau dulu kebetulan alhamdulillah saya masih apa, dulu itu masih berupa pias dulu, pengamatan pias, dan kita baca itu pias itu pakai mistar, ya, pakai mistar penggaris, ya, itu dibaca gelombang P-nya, gelombang S-nya itu dibaca, kemudian diolah. Kalau dulunya sebelumnya awalnya adalah itu menentukan epicenter itu dengan jangka. Dari gelombang ini, gelombang P-nya berapa, ada tabel Jeffreys Bullen dulu namanya. Itu dilingkar-lingkarkan dapat epicenter. Dulu. Nah, kemudian selanjutnya mulai tahun 91 ya, itu sudah mulai ada sistem baru, yaitu apa namanya Siskom telemetering. Ya, itu di beberapa provinsi itu ada sedikit alatnya, misalnya kalau di Sumatera Utara dulu melingkari Danau Toba itu ada 8 sensor. Kemudian di Bali, Jawa Timur itu juga ada beberapa sensor. Kemudian di wilayah sekitar di Balai di Makassar, di Sulawesi ada, kemudian di Papua juga ada, di wilayah Balai 2 juga ada. Di wilayah Balai 2. Jadi masing-masing tanggung jawab balai dulu. Nah, kemudian setelah kejadian gempa bumi Aceh, ya gempa bumi Aceh, ada yang masih ingat kapan gempa bumi Aceh terjadi? Ayo pendapatnya. Gempa bumi tsunami Aceh kapan? 26 Desember 2004, Pak. Berapa? 26 Desember 2004. Ya, ingat jamnya nggak? Itu pagi, Pak ya. Ya, pagi. Menjelang siang. Pagi menjelang siang.
Kira-kira jam berapa? Ya nggak usah detailnya ya. Kira-kira jam berapa? Jam 7 apa 8 Bapak anak-anak ke sekolah. Hampir jam 8 ya. Iya, betul, betul. Iya, betul. Wah, mantap. Iya, ya mantap. Apa? Masih ada ingat ya. Ini adalah ini karena itu apa? Gempa itu adalah awal perbaikan BMKG. Nah, awal dari perbaikan BMKG. Ya, dulu sebelum itu apa namanya? Sebelum itu saya contohkan yang ringan saja. PNBP itu hanya didapat dari teman-teman kita yang ada di Angsapura. Nah, sekarang sudah semua kebagian. Ya, semua kebagian walaupun ya seberapa sudah terbagi semua. Nah, ini awal dari perkembangan BMKG, modernisasi BMKG terutama tentang gempa bumi itu dari situ. Ya, jadi itulah yang disebut yaitu tadi apa namanya ada baru ya kebetulan memang harus ada peristiwa kemudian BMKG bisa sebesar sekarang. Jadi itu ini tolong tidak dilupakan ya, kita orang geofisika ya tentu tidak cuma orang geofisika, seluruhnya harus masyarakat Indonesia harus selalu ingat itu. Ya, tanggal 26 Desember 2004. Ya, jamnya itu 7.58 ya sebelum jam 8. Ya, jadi sekitar itu. Ya, jadi ini yang harus diingat karena itu adalah tsunami terbesar yang pernah kita rasakan. Ya, dan meluas gitu. Magnitudenya juga besar, tapi di dunia belum terbesar, masih ada yang lebih besar lagi. Apa namanya, magnitudenya lebih besar lagi. Nah, di samping itu diklat. Nah, ini penting diklat itu. Ya, sesuai peraturan PRK BMKG, kita seharusnya didiklatkan berapa persen. Harus selalu ikut itu ada. Tapi ya mungkin karena anggaran juga yang belum memungkinkan ya. Diklat ini penting. Nah, diklat ini penting bagi kita. Karena di samping apa namanya merefresh pengetahuan kita, juga menambah pengetahuan kita. Nah, ini. Nah, ini unsur yang sangat penting diklat ini. Saya lanjutkan, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan. Ya, jadi konsep pelayanan dari masukan tadi, masukan yang gambar tadi itu ya saya bisa sedikit mengambil beberapa hal dari itu. Yang pertama adalah petugas pelayanan tentu harus menguasai materi. Nah, ini penguasaan materi sangat penting ya. Jadi tolong tidak coba-coba kalau misalnya berhadapan dengan masyarakat itu coba-coba yang materi yang belum kita tahu, walaupun kita punya KPN catatan gitu, baiknya tidak. Pelajari dulu apa catatannya yang kita punya baru dijelaskan ke masyarakat. Nah, ini juga nanti efeknya adalah ke yang besar, ke kantor BMKG. Dan yang kedua, kepercayaan diri. Nah, ini penting, ya, kepercayaan diri. Penting. Jangan takut walaupun kita hanya lulusan D1, D3 atau S1. Kalau kita berhadapan dengan profesor doktor, jangan takut. Kenapa? Kalau profesor doktornya bukan ilmu gempa bumi, kita gempa bumi, kenapa tidak? Nah, kita yang harus beritahu, percaya diri itu. Ya, diri itu. Walaupun dia profesor doktor, kalau dia profesor doktornya tentang kesehatan, ya tentu gempa buminya kita yang lebih tahu dari dia. Nah, ini yang percaya diri penting. Ya, percaya diri penting sekali. Ya, saya juga secara pribadi yang punya pengalaman saat gempa Aceh itu, gitu. Gempa Aceh itu ada profesor jelaskan, wah saya waktu merasakan gempa, saya lari ke gunung, nah gitu, lari ke gunung, katanya gitu, ke gunung. Nah, saya sampaikan, ya kebetulan saja gempanya itu ada di laut dekat Aceh sana. Tapi kalau coba gempanya itu dari gunung, Bapak pasti akan tambah sengsara. Nah, ini ya, percaya diri. Walaupun dia profesor, kita tidak takut. Itu.
Nah, jadi itu yang perlu ini kan, perlu percayaan diri, penting. Ya, tentu kembali ke satu, percayaan diri ini penguasaan materi juga harus ini. Materi harus ini. Yang ketiga adalah berpenampilan menarik. Nah, ini penting ya. Ya, kita punya PDH, punya pakaian dinas harian, punya PDL lapangan itu juga sudah dibuat sedemikian rupa untuk menarik ya. Tentu ini ada karena kita ini instansi pemerintah ya ASN, kita ada aturan-aturan main. Misalnya kenapa baju putih dulu biru. Nah, ini memang ada aturan dari pemerintah ya, dari presiden yang apa ya meminta untuk kita baju putih, baju biru dan sebagainya. Dan yang keempat adalah mempunyai kepedulian. Nah, ini kepedulian itu kepedulian terhadap data kita, terhadap informasi kita, juga kepedulian terhadap masyarakat. Nah, ini. Dan yang kelima, tanggap membantu pelanggan. Nah, ini membantu pelanggan konsumen. Jadi kalau misalnya ada yang minta data, misalnya data petir misalnya. Saya minta data kejadian petir misalnya. Nah, kalau kami ya saya dari dulu saya minta teman-temannya juga saya tanya tidak cuma langsung ini saya kasih data petir ini, tidak. Saya juga harus sedikit ini membantu mereka. Data petir ini mau untuk apa, Bapak Ibu? Gitu. Kan berbeda-beda. Kalau misalnya saya mau klaim asuransi karena alat saya itu kesambar petir. Nah, memang informasi petir di mana daerahnya dan sebagainya. Jadi dia juga harus kita tanyakan itu. Kemudian kalau misalnya saya mau masang tower-tower itu sehingga tower-tower daerah-daerah mana yang rawan terjadi petir misalnya. Nah, ini juga kita ingin. Oh, berarti kita harus membuat IKL, isochronic level itu kita bisa tentukan daerah-daerah yang rawan petir dan yang tidak. Nah, ini adalah sebagai kepedulian. Walaupun memang awalnya ngadep cuma saya minta informasi petir, begitu. Jadi kita tanya, jangan sampai kita juga salah memberikan informasi kepada konsumen. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Begini, Silakan. Pak. Kalau Dari mana, Pak? Maaf. nama saya Benedikta Cecilia, Pak, dari Balai 5 Aceh Pura. Oke, silakan. Nah, bertanya, Pak, kalau kita di Papua ini kan untuk petir kan baru di beberapa Stagef dan Stamet saja. Terkadang itu misalnya contohnya kayak di Timika itu kan belum ada. Nah, Ya. situ tuh kan curah hujan dan ininya tuh tinggi. Terkadang ada yang minta klaim data petir. Nah, itu gimana Pak kalau kita cara memberikannya bagaimana? Sedangkan kita pun tidak punya itu datanya. Apakah kita minta ke pusat atau bagaimana, Pak? Iya, baik. Ya, itu ada beberapa cara. Yang pertama, kalau menggunakan data yang pertama kalau menggunakan data sensor LD-nya yang di Stagiof Jayapura. Ini jadi pelayanan itu jangan terus misalnya karena saya Balai 5 alatnya ada di Stagiof Jayapura, wah udah alihkan ke Jayapura. Tidak. Pelayanan BMKG itu menyeluruh. Jadi boleh saja. Kalau misalnya bisa minta data ke Jayapura, seharusnya ngasih atau buka di database BMKG karena data petir kita itu sudah masuk database, itu bisa dibuka, nanti bisa dilayani oleh yang stasiun atau balai yang tidak ada penempatan alat LD-nya, lightning detector-nya. Nah, tapi pelayanannya apa? Kita sampaikan kepada mereka. Ini juga sudah beberapa kali kami sampaikan di pusat bahwa LD ini yang terbaik itu adalah sampai jarak 100 sampai 200 km. Yang terbaik 100 km. Nah, kalau misalnya itu lebih dari 200 km, nah kami yang terbaik ini. Kalau memang mereka mau ya sudah nggak apa-apa kita bikin. Tapi kalau tidak, wah nggak. Kalau tidak itu bisa dengan
data meteo. Nah, ini memang karena kita berhubungan meteo harusnya bisa digunakan. Kalau di balai ada meteonya kan. Meteo itu juga ada di alat radar. Timika kan ada radar. Nah, itu ada di radar itu ya, kebetulan saya dulu dari balai itu balai 1 dan balai 3, saya tahu persis di radar itu ada awan yang menunjukkan bahwa ini awan ini terjadi petir. Dengan pewarnaan tertentu itu bisa dinyatakan memang di sini terjadi petir di area ini. Begitu pelayanannya. Kalau tidak ada LD atau si pelanggan itu tidak tidak mau, ini kan jaraknya lebih dari 300 kilo, sementara yang terbaik itu 100 kilo, kan udah terlalu jauh, nggak bisa dipakai misalnya. Itu gunakan radar cuaca juga bisa. Nah, radar cuaca itu awan yang indikasi petir ada. Itu dengan meteo kalau balik, karena balik kan ada meteonya juga. Berarti Pak, nanti produk Ya. yang kita kasih berupa apa kalau misalnya Meteo yang kasih ininya? Berupa Ya. data raw atau hanya informasi? Informasi bahwa dengan kondisi perawanan tanggal segitu seperti ini, misalnya perawanan seperti itu akan peluangnya terjadi petir itu sekian persen. Orang meteo tahu itu, sekian persen terjadi petir. Nah itu itu yang kita berinformasi dengan data itu. Karena memang dia hanya radar cuaca itu hanya mengindikasikan di situ potensi terjadi petir atau tidak. Gitu Mbak Cecilia. Iya Pak. Ya, tapi kabar gembira tahun ini ya, rencana bulan depan kita akan pasang di Timika LD. Jadi nanti Cuman kalau kayak yang pasang di Timika begitu kan Pak, itu apakah mereka yang Meteo juga diajarin cara pengolahannya atau hanya dipasang? Soalnya kemarin saya sempat bertanya sama Pak Yosi untuk alat LD-nya, katanya cuma dipasang, nanti datanya itu diambil langsung dari pusat. Jadi biasanya yang mengolah data petir hanya Stageop saja, sedangkan Timika itu Stamet, Pak. oh tidak. Sekarang ini semua Stamet, Staklim dan Balai yang ketepatan kita beri aplikasi untuk pengolahan. Ya, kemarin Pak Sirot mungkin sudah mengajarkan bagaimana pengolahan ya untuk mengolah data petir, data dari LD itu untuk pelayanan. Itu nanti kita berikan. Jadi semua OPT BMKG, Stamet, Staklim, GAW, Balai, apalagi geofisika, itu semua kita berikan aplikasi untuk pengolahan. Untuk pengolahan sehingga pelayanan lebih cepat. Mereka bisa layani langsung. Jadi beberapa kali misalnya saat saya di Medan ada yang minta dari Jakarta, ya saya layani saja. Datanya data dari Jakarta, saya ngambil database. Saat saya di Bali juga begitu. Jadi pelayanan itu menyeluruh, masing-masing bisa melayani, datanya ada di pusat database. Yang kita tidak perlu takut tidak bisa melayani tentuan tentang petir. Jadi seperti itu. Jadi nanti di Timika kita pasang ya semoga bulan ini sudah terpasang ya, bulan November ini terpasang. Itu nanti kalau meteo ada yang minta data mungkin dari data kejadian petir atau dari instansi lain misalnya untuk klaim asuransi kejadian petir, itu Summit Timika bisa melayani. Gitu. Jadi tidak perlu nanti Timika telepon ke Jayapura. Halo Sagiuf Jayapura, ini saya minta saya serahkan kalian ya. Tidak harus seperti itu. Layani saja langsung. Iya Pak, karena memang sebelumnya itu pernah tahun-tahun sebelumnya itu begitu Pak. Dari asuransi mintanya ke kami. Cuman ya itu karena jaraknya kan tidak sampai ini kan, hanya 100 sampai 200 meter. Iya. Sebetulnya semua bisa melayani. Silakan. Data ada di webnya pusat database. Silakan hubungi pusat database bagaimana membuka. Sebetulnya mungkin Pak Sirot atau Pak Yosi yang lalu sudah kalau misalnya khusus ada pertanyaan sini harus sudah bisa bagaimana membuka data. Tapi kalau enggak silahkan ke pusat. Karena data kita sudah ada pusat database semua dari seluruh Indonesia. Jayapura misalnya ada
apa namanya ada pengusaha di sana di Jayapura yang yang ingin tahu data kejadian petir di Sulawesi misalnya, di Makassar misalnya, boleh saja, layani saja Balai 5. Silahkan. Tinggal buka data database, kemudian aplikasi pengolahan untuk pelayanan itu sudah ada, tinggal diberikan. Begitu. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Cecilia. Ya, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, jadi ini informasi publik, ini menurut Undang-Undang Informasi Publik itu adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah. Nah, ini. Jadi masyarakat punya hak untuk menerima informasi publik dan pemerintah punya kewajiban untuk memberikan. Nah, ini informasi publik ya, ini penting bagi kita. Jadi ini penting bagi kita. Publik. Tapi kalau informasi khusus tidak. Ya, khusus itu hubungannya dengan PNBP karena nanti ada itu permintaan khusus, ada biayanya. Kalau publik ya harus diberikan. Tuh. Jadi konsepnya ya informasi itu ya saya ini kan inian BMKG, mutu BMKG cepat, tepat, akurat, luas, berjangkauan luas ya, mudah dipahami. Mudah dipahami. Nah, ini yang harus kita inikan. Ya, harus kita betul-betul betul-betul kita pahami karena informasi itu harus itu ya cepat tepat. Ini karena ini adalah mutu BMKG. Luas, mudah dipahami, bahasanya mudah dipahami. Ya kalau perlu, kalau misalnya informasinya ke masyarakat, ya bahasa masyarakat boleh saja. Misalnya di Papua ada bahasa Papua, kemudian di Padang itu bahasa Padang, kemudian di Batak sana bahasa Batak, di Jawa pakai informasi kita menggunakan bahasa Jawa, ya silakan. Ya, itu karena biar mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Karena kita ada beberapa ini yang ya bahasa kita Indonesia ini memang sangat kaya sehingga bahasanya berbeda-beda. Kemudian informasi yang disampaikan singkat, sesuai sasaran dan rutin. Nah, ini penting ya, penting. Informasi itu singkat, tidak usah bertele-tele, apalagi misalnya melalui WA atau melalui SMS. Yang terhormat, saya berikan informasi tentang kejadian gempa bumi tanggal sekian. Nggak perlu pakai yang terhormat. Informasi gempa bumi tanggal sekian, kemudian epicenter sekian, magnitudo sekian, dan sebagainya. Nah, jadi itu singkat, jadi tak perlu yang terhormat begini, nggak perlu. Ya, nah, tentu kalau yang publik ini tadi sudah disampaikan, free, tidak dikenakan biaya. Nah, ini. Nah, kemudian yang khusus, ya, informasi khusus itu ya karena khusus ini adalah berhubungan dengan PNBP, ya permintaannya itu sesuai keinginan pelanggan. Ya tentu pelanggan minta ini, itu dia mungkin masih belum tahu persis, bingung, harus kita tanya kembali apa yang diinginkan sih, untuk apa sih gitu. Nah, kemudian ya tentu dikenakan PNBP. Ini dasarnya adalah PP nomor 47 tahun 2018, peraturan pemerintah. Nah, ini di sana sudah diatur berapa biaya PNBP, berapa biayanya dan sebagainya, sudah ada di sana. Nah, ini adalah tentu lebih detail dan juga lebih spesifik. Nah, ini karena ini biasanya mereka minta data ini untuk kepentingan yang ya bisnis gitu, yang bisnis. Kita contohkan misalnya setiap tahun itu PLN itu minta data kita untuk area-area rawan petir misalnya. Nah, ini kita berikan. Itu, nah media ya, kalau media kita bisa gunakan berbagai fasilitas media ya, di luar selain tentu langsung ke masyarakat ya, langsung ke masyarakat. Di misalnya ke publik itu televisi, radio, website, medsos dan sebagainya. Tapi yang khusus itu medianya ya tentu media yang
yang bisa kita pertanggungjawabkan, karena khusus tidak harus diketahui oleh masyarakat lain gitu. Jadi telepon, fax, email, ini surat, media sosial, WA misalnya, atau aplikasi pelayanan. Sekarang banyak stasiun sudah membuat aplikasi untuk pelayanan. Ini sudah sangat bagus ya. Nah, juga tentu harus sesuai kebutuhan pengguna. Nah, ini medianya. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya kalau ada ini tidak Pak, format bakunya kalau misalnya ada yang minta data petir atau gempa gitu. Maksudnya format bakunya dari pusat begitu. Kan selama ini kita buat ya tergantung dari pelanggannya sama ya dari kitanya saja begitu. Ya, kita memang belum buat format bakunya, belum ada. Belum dibuat. Ya, jadi ya memang beberapa pelayanan pusat ada dan bisa berbeda. Silakan. Ini karena memang khusus sesuai permintaan pelanggan. Ya, sesuai permintaan pelanggan. Jadi memang kita belum buat. Kenapa belum buat? Ya itu tadi, karena bisa jadi berbeda antara satu pelanggan yang lain dan satu daerah itu dengan yang lain. Jadi kita memang belum buat itu. Ya, kita sudah pernah merancang untuk memformatkan yang sama, tetapi nyatanya di lapangan itu juga sulit untuk diterapkan menjadi sama. Gitu, Mbak Cecilia. Ya, oke, ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pelayanan geofisika potensial dan tata waktu. Nah, kita sudah menjurus langsung ke geofisika potensial dan tata waktu ya, oleh BMKG. Itu kita ada di geofisika potensial dan tanda waktu itu ada lima kegiatan. Ya, 5 kegiatan. Dan ini ilmunya berbeda-beda. Ya, beda dengan gempa bumi, tsunami ya, ilmunya ya gempa bumi. Orang mau memberi informasi tsunami, peringatan tsunami, ya ilmunya harus ada gempa buminya. Walaupun tsunami non tektonik karena gunung api, ya gunung apinya ada getaran gempanya juga. Jadi hubungannya seperti itu. Ya, nah kalau di sini geofisika potensial tanda waktu, ini ilmunya berbeda, sangat berbeda. Ya, magnet bumi. Nah, ini magnet bumi. Ini di sana ada tiga kegiatan kita. Itu magnet bumi baseline, kemudian magnet bumi, badai magnet bumi, dan prekursor gempa bumi. Prekursor itulah tanda-tanda kejadian gempa bumi. Nah, yang kedua gebrat atau gravitasi. Nah, ini ya, ini data, ini gebrat ini memang kita belum punya alat yang terpasang real time. Kalau magnet bumi kita tadi saya kembali lagi, kalau magnet bumi kita punya 6 stasiun magnet bumi. Walaupun sekarang satu sudah kita matikan ya, yaitu di Pelabuhan Ratu kita matikan. Karena apa? Karena kondisi lingkungan yang sudah tidak bagus. Sekian puluh tahun itu dikelilingi oleh sutet. Ya, sutet itu tegangan PLN dengan listrik PLN jaringan tinggi. Ya, jaringan tinggi. Jadi itu sangat mengganggu dan malah merusak alat. Sehingga terpaksa kita matikan. Itu kemudian ada 5 ses geof lagi yang mengelola magnet bumi. Lengkap ya, 3 ini lengkap. Ada baseline, ada badai magnet, ada prekursor gempa bumi, lengkap. Mereka mengelola ini, menganalisis dan mengolah, mengamati, mengolah dan menganalisis. Ya, itu pengelolaan itu dan juga melayanan. Nah, jadi itu magnet bumi, dan ditambah lagi stasiun geofisika yang diberi tanggung jawab untuk mengolah prekursor gempa bumi. Ya, prekursor tanda-tanda gempa bumi. Walaupun produk kita sebetulnya sudah perakiraan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini. Nah, kemudian gebrat ya, gravitasi. Ini memang kita belum menempatkan satu alat yang real time hidup terus, ini belum.
ya, kita pengukuran ke lapangan dan sebagainya. Dan titik dasar gaya berat ini juga kita ukur. Kita cukup lumayan, ada 142 titik dasar gaya berat. Tetapi beberapa titik dasar kita pilarnya itu sudah hilang. Ya, ini akan kita ke depan kita ukur ulang di beberapa daerah. Dan kelistrikan udara, ya tadi saya sampaikan petir dan ionosfera. Ya, nah, intinya ini ionosfera memang belum kita sentuh, kita masih mengembangkan untuk petirnya, ya. Karena ionosfera tidak langsung atau sangat jarang lah berhubungan dengan manusia, jadi tidak terlalu kelihatan itu penggunaannya ionosfera. Kemudian posisi bulan dan matahari, ya kita posisi bulan dan matahari. Jadi bukan cuma pengamatan hilal, tetapi terbit terbenam matahari. Posisi bulan dan matahari bisa ingat posisi bulan dan matahari, bukan planet-planet atau ini lain, hanya bulan dan matahari. Nah, ini kita. Ya. Jadi ini bisa posisi matahari itu bisa terbit terbenamnya matahari bulan, kemudian penentuan tanda waktu misalnya ya pengamatan hilal yang setiap bulan dituju untuk menentukan waktu kapan kadar. Kemudian bulan matahari juga ya nanti jelasnya akan saya sampaikan. Ingat yang saya ingatkan adalah posisi bulan dan matahari. Dan yang terakhir adalah penyiaran tanda waktu standar. Ini jam. Tadi saya juga sudah sampaikan sekilas. Saya langsung masuk ke magnet bumi. Nah ini ya yang pertama tadi saya sampaikan adalah baseline magnet bumi dan geomagnetic storm atau badai magnet. Ini kita sudah buat produk ini, ya informasi untuk baseline magnet bumi lokal dan global. Nah ini berguna untuk penggunaan kompas. Ya. Nah satu pertanyaan saya, ya kompas itu ada yang tahu nggak mengarah ke mana? Ada yang tahu? Kompas, tahu kompas semua kan? Nah itu kalau ini ngarahkannya kemana kompas itu? Utara selatan. Utara selatan. Mungkin bisa lebih ini Pak siapa? Pak siapa ini? Pak Hendri ya? Iya, Pak. Hendri bisa lebih detail utaranya bagaimana dari Nganjuk ya Pak? Iya, Pak. Ya, bisa lebih detail Pak. Utaranya utara apa gitu? Lebih detail? Jadi kalau magnet bumi itu magnet bumi. Kompas itu untuk utaranya kompas itu sebenarnya kan selatan. Dan untuk selatannya kompas itu kan di utara magnet buminya, Pak. Seperti itu. Oke, ada yang lain nambahkan? Silakan. Ya. Ada yang nambahkan? Silakan. Ada? Ada yang nambahkan? Silakan, ayo. Ayo. Ada? Ada yang bisa nambahkan? Silakan. Baik, jadi kompas itu adalah untuk kompas memang utara selatan betul. Coba yang sebetulnya yang akan dia jarum itu yang dicari adalah utaranya. Ya. Tapi utara apa? Ya, utara apa? Itu adalah utara true north, utara sungguhnya. Nah, beda dengan utara magnetik. Magnet berbeda. Nah, tetapi penggunaan kompas ini tidak sekonyong-konyong kalau kita mengukur di satu daerah itu sudah menunjukkan utara selatan, itulah arah utaranya, arah selatannya. Bukan. Itu harus dikoreksi dengan magnet bumi, baseline magnet bumi. Atau dengan deklinasi. Ya, deklinasi. Harus dikoreksi.
Nah, makanya kita BMKG sudah menerbitkan ini, ya, ini yang saya di sini nih. Jadi dari kompas itu lihat mana daerahnya, ya, mana daerahnya. Nah, kalau misalnya di sana ada dikurangi atau ditambah, kalau kebetulan pas di garis nol, ya memang itu udah taruh di situ, sudah itu adalah turn off-nya, sudah memang di situlah utaranya. Tapi kalau dia bergeser kemana, tinggal kita lihat daerahnya. Oh, di sini dikurangi sekian derajat, sekian menit. Nah, itu. Jadi ini adalah, jadi itulah penggunaannya. Itu salah satunya. Ya, karena penting semua peralatan, terutama di BMKG ini alatnya ada satu sudut, satu sudut yang harus mengarah ke utara atau true north. Ya, true north. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah informasi navigasi penerbangan dan pelayaran. Nah, ini penting. Ya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah ke bandara, landasan itu ada tulisannya. Ujung landasan itu ada, misalnya ujung landasan 17, ujung landasan 36. Nah, itu ada artinya. Ya, karena misalnya kalau ujung landasan 17, itu berarti azimutnya itu 17 derajat. Ya, 17 derajat itu azimutnya. Itu. Jadi berbeda-beda, tidak selalu sama ya arahnya, sehingga itu untuk nanti pesawatnya itu bisa tahu, misalnya kalau dia mau landing di mana. Oh, kalau ATC memerintahkan landing di di 17 misalnya, berarti dia dari arah ujung landasan yang 17, yang azimutnya 17 atau 42 misalnya, dia harus itu. Nah, ini ada penting. Kalau misalnya diarahkan ATC-nya harus mendarat di ujung landasan 17, tapi mendarat di ujungnya lagi yang 42, itu bisa akan terjadi crash, ya, bisa akan terjadi mendaratnya bisa nyeleweng, menyamping, jadi tidak pada landasan itu. Nah, ini penting ya, karena ini penting. Ini navigasi ini penting, sangat penting. Ya, kemudian yang ketiga, kita untuk data ini sulit, BMKG bisa dilihat kalkulator magnet bumi. Nah, kata magnet bumi, kita sudah di sini buka ini gratis ya, kalkulator magnet bumi itu dibuka di bmkg.go.id. Itu di sana ada kalkulator magnet bumi, silahkan dibuka. Jadi itu informasi publik, ya, informasi publik yang setiap 5 tahun sekali datanya diupdate. Nah, ini memang aturan internasional, 5 tahun sekali datanya harus diupdate. Ya, ada perubahan atau tidak ada perubahan, harus diukur ulang. Kemudian informasi lain adalah indeks A, indeks K. Ini untuk untuk geomagnetic storm, untuk badai magnet. Ini juga informasinya ada di web bmkg.go.id. Itu bisa bisa dilihat. Kemudian survei magnet bumi. Ini untuk kepentingan ya banyak sekali, pertambangan, energi, pendidikan dan lain sebagainya, penelitian dan sebagainya. Jadi BMKG selalu melayani ini. Ya, sekarang memang kita baru menyewakan alat, ya, PNBP itu hanya menyewakan alat. Ya, pengolahan serahkan pada yang ini. Ke depan kita ingin tidak cuma kita sewakan alat, tetapi kita juga ke depan akan mengolahnya. Nah, mengolahnya. Jadi layanan informasinya itu pengolahan hasil pengukuran lapangan. Di ke depan ingin kita ini kan seperti itu. Ya, ini kemudian yang tadi yang selanjutnya adalah prekursor gempa bumi. Ya, prekursor gempa bumi ini kita sekarang ini yang ya sudah akurasinya sudah 60%. Itu sebetulnya informasi ini sudah kategorinya sudah prediksi gempa bumi. Ya,
Ini dari data anomali magnet bumi ya. Dari ini ada 17 lokasi alat khusus untuk prekursor, ditambah 6 stasiun geofisika. Sekarang ada 5, yang satu dia udah matikan. 5 stasiun geofisika yang memang mengelola magnet bumi. Itu juga datanya bisa digunakan untuk prediksi gempa bumi ini. Nah, ini prediksi. Jadi prediksi akan terjadi gempa bumi. Nah, kenapa saya katakan sudah prediksi? Karena yang pertama, kita sudah memunculkan informasi kapan akan terjadi gempa bumi. Nah, untuk evaluasi diri kita, kalau dari ada anomali magnet bumi, kemudian kemudian sudah kita keluarkan prekursornya. Nah, kapan akan terjadi gempa? Nah, itu batasnya adalah range-nya. Range-nya itu sampai 1 bulan. Nah, 1 bulan kita batasin. Ya, 1 bulan kita batasin. Kalau dalam 1 bulan itu tidak terjadi gempa, ya berarti itu dianggap salah. Prekursor perakiraan kita itu dianggap salah. Kapan? Ini nanti berupa area duga aktif. Kemarin mungkin Pak Yosi atau Pak Sirot sudah menyampaikan hal ini. Kemudian di mana gempa bumi terjadi? Oh, kapan itu waktu ya? Waktu. Kemudian di mana gempa bumi itu terjadi? Ini area duga aktif. Itu radiusnya bisa mencapai ya sekitar 300 km dari sensor. Ya, dari sensor. Jadi kalau dalam area duga aktif dari sensor 300 km itu terjadi gempa dalam waktu kapannya, dalam waktu 30 hari setelah anomali itu kita keluarkan, kita analisis, itu berarti perakiraannya sudah benar. Kemudian juga magnitude, berapa besar kekuatan gempa yang terjadi. Nah, ini juga kita keluarkan. Nah, cuma memang ya berbeda dengan pusat gempa bumi atau PGR, berbeda ininya. Berbeda rumusannya magnitude ini, sehingga memunculkan juga magnitude yang berbeda. Tapi kita tetap merujuk kepada magnitude yang dibuat oleh pusat gempa bumi. Nah, pusat gempa bumi ini berlaku se-Indonesia. Kita buat itu merujuk. Jadi kalau memang tidak pas ya lebih besar atau lebih kecil ya berarti magnitude-nya salah. Tapi kapan dan di mananya bisa benar. Kemudian dampak. Nah, dampak ini juga kita berikan informasi kira-kira akan dirasakan di mana saja sih gitu. Itu tentang prekursor. Kemudian di prekursor ini juga kita kembangkan itu dengan multi metode atau multi data. Jadi tidak cuma dari magnet bumi, tapi kita kembangkan juga dengan data lain. Misalnya data TEC, total elektron konten, kemudian dengan radon, petir, suhu tanah, dan lain. Jadi saat ini kita sudah mulai dengan misalnya kita di pusat ya, masih di pusat, karena total elektron konten ini masih terlalu luas. Kalau ada indikasi terjadi anomali dan kemungkinan terjadi gempa, itu total elektron konten terlalu luas. Dia wilayahnya tidak cuma kota, tapi juga bisa meluas ke pulau atau se-Indonesia begitu. Jadi masih sangat luas. Tapi itu tetap harus kita gunakan. Kenapa? Untuk mengkonfirmasi, memperkuat bahwa di area duga aktif yang oleh data magnet bumi dibuat, memang dari total elektron juga area itu akan terjadi gempa. Jadi memperkuat seperti itu. Nah, ini kemudian ke depan ini juga kita sedang mempersiapkan untuk membuat monet, tidak cuma kegiatannya tidak cuma magnitudo baseline, kemudian badai magnet dan juga prekursor, tapi kita ke depan ini ingin kita kembangkan adalah monitoring tegangan listrik dari magnet bumi. Nah, ini alatnya juga ada di luar negeri. Di luar negeri sudah ada ya
di Inggris terutama. Di Inggris itu BGS ya, British Geological Survey itu sudah memantau tegangan-tegangan listrik di Inggris, sehingga kalau misalnya tegangannya listrik itu meninggi sesuai dengan inian magnet, itu harus diingatkan oleh perusahaan listrik atau PLN-nya. Sangat tinggi. Kalau nanti melebihi batas ketinggian ini, Garuda bisa meledak. Nah, seperti itu. Itu kita akan kembangkan ke depan ke sana. Kemudian ya ini sekedar foto-foto ragam ini. Jadi ini pengamatan magnet ya. Kebetulan kita punya stasiun observatorium magnet yang baru, yang betul-betul masih di tengah hutan, yaitu di Serang sana ya. Sangat sepi areanya, masih banyak anjing-anjing liar, binatang buas, kemudian masih juga banyak monyet terutama. Nah, ini sana area itu sangat luas. Kita ada 9,6 hektar di sana khusus untuk magnet bumi. Ini sebagai pengganti nanti stasiun geofisika Serang, stasiun geofisika Tangerang akan pindah ke Serang. Dan ini sudah kita lakukan pengamatan. Ini Pak Sirot ini sedang melakukan pengamatan di runway 17 di Bandara Baru di Nabire, Bandara Baru Nabire. Jadi ini sedang ukuran azimut. Ya, tertulisnya di sini sana ada 17. Jadi ini ada runway 17. Dan setelah kita ukur, sebetulnya nggak sampai 17, 16 derajat 40 sekian menit. Nah, tetapi kalau pembulatan ke atas ya betul juga 17. Itu. Kemudian ini juga untuk pengamatan pengukuran magnet ya. Nah, orang magnet ini adalah orang magnet ini yang dicari matahari. Ya, jadi kalau mendung ya ini harus terus dipantau, kira-kira peluangnya sedikit kok terang. Nah, semoga aja awan-awan ini menghilang dan matahari muncul. Yang dicari adalah matahari. Ini adalah DIM, ya, ini adalah DIM, alatnya namanya. Kemudian ini adalah alatnya adalah proton, portable proton. Ini untuk lingkungan. Ya, nah ini adalah prekursor. Kita lihat ya. Jadi setiap Senin dan Kamis itu membuat laporan prekursor ini yang dianalisa, anomalinya harus diamati tiap hari. Ya, begitu Senin kita rangkum itu hasil analisisnya, hasil perakiraannya ini. Ya, ini adalah yang sudah buat otomatis. Kita buat sudah mau otomatis. Tapi otomatis yang ini belum bisa langsung dipakai. Harus ada yang mungkin kemarin Pak Yosi sudah memberikan ini mana yang dipakai yang harus kita laporkan itu sebagai prekursor untuk perakiraan gempa bumi. Nah, kalau terjadi kemudian kita buat laporan verifikasinya ya. Dan ini bukan cocokologi. Nah, yang saya sampaikan bukan cocokologi. Maksud saya cocokologi itu bukan begitu ada gempa langsung kita cari anomali. Oh ya ini ada nih, cocokkan. Tidak. Tapi kita buat dulu perakiraannya, kita buat dulu ininya. Baru setelah kejadian gempa, oh ini dan gempa ini anomalinya yang ini. Jadi kejadian gempa tanggal sekian ini anomalinya yang ini. Tanggal sekian anomalinya yang ini. Jadi bukan kejadian gempa dulu baru kita baca anomali magnetnya, bukan. Ini bukan cocokologi. Ini ada sesuai. Jadi perakiraan ada ya, anggap aja yang ini adalah perakiraan, ya perakiraannya atau prekursornya. Kemudian kita evaluasi sebulan, oh ada gempa terjadi di sini. Oh, cocok di area duga aktif. Area duga aktifnya laporan monitoring perakiraan ini yang sudah kita buat. Nah, itu. Jadi bukan dibalik. Ada gempa buminya dulu baru kita analisis sinyal-sinyal magnetnya, bukan analisis sinyal magnetnya baru terjadi atau tidak, itu ya.
ini adalah validasi ya. Dulu yang 2016 sampai 2018 itu memang masih uji coba untuk daerah Sumatera ya. Jadi untuk Sumatera. Kemudian 2019 kita kembangkan tambah untuk wilayah Indonesia yang lain. Ya, jadi kita kembangkan untuk ini yang lain. Ada di mana Jawa, kemudian di Sulawesi, ya, Kalimantan, NTT, NTB, ya. Kembangkan juga tahun ini kita akan pasang lagi 4 di wilayah Papua, yaitu di Sorong, ya itu. Sebenarnya Jayapura juga sudah ada karena ada Desa Manit, itu juga bisa digunakan untuk prekursor ini. Tambah di Sorong, kemudian di wilayah Maluku ada di Nabire juga alternatif. 4 akan kita pasang. Tahun-tahun ke depan kita akan coba lagi untuk wilayah Papua. Jadi memang bertahap kita inikan karena anggaran pemerintah tidak bisa besar sehingga kita harus bertahap. Ini akurasinya dulu untuk wilayah Sumatera itu pernah kita bisa mencapai 83%, ya. Itu karena apa? Karena alatnya sedikit, kemudian ya yang perakhiran area-area itu ya tentu tinggi, dan tambah alatnya menurun, tapi pada umumnya di sini sudah lebih dari 60%. 60% sudah luar biasa. Ini belum ada di dunia manapun, ya, belum ada sampai segini. Silakan buka web, kalau ada yang perakiraan gempa itu paling ininya akurasinya paling 10%, nggak sampai 10%. Belum ada bisa mencapai seperti ini. Nah, ini juga kita belajar dari Jepang. Kita belajar dari Jepang memang. Tapi Jepang sendiri begitu melihat seperti ini mereka terkaget-kaget. Kita beri presentasi, mereka kok emang ya itu. Cuma, nah ini bagi teman-teman yang muda ini bisa dipelajari lebih lanjut. Kenapa formula yang tepat ini kenapa bisa seperti ini itu bagaimana? Ya. Nah ini yang perlu ya, makanya ya kebetulan Ibu Kepala BMKG yang sekarang itu mencanangkan sampai 2030 kalau nggak salah ya, itu ada 500 dokter di Indonesia. Nah, saya berharap ini nanti bisa formula-formula ini yang sudah awal yang sangat baik ini dibuat dan ditingkatkan. Ya, kita sudah misalnya tambah Dr. Manit, Pak Sirot kemarin itu Dr. Manit di UGM, dari UGM sudah ini kan produknya sudah ada, kalkulator magnet dan sebagainya. Dan juga S2 kita sudah ini kan tentang magnet. Ya di samping ada juga Dr. Magnet kita yang tapi sudah jadi Kaskio, jadi sudah urusan ke magnet sudah berkurang karena sudah diinikan ke administrasi. Jadi ini yang perlu saya berharap ya, kami berharap teman-teman di stasiun itu berusaha untuk yang mengembangkan pendidikan. Pendidikan itu sangat penting bagi teman-teman untuk pengembangan BMKG dan kemajuan BMKG ke depan. Ya, jadi itu tentang magnet bumi. Nah, sekarang tentang pelayanan, ini kurang L ya, nggak apa-apa lah. Pelayanan gebrat ya, atau gravitasi. Nah, ini memang tadi saya sampaikan, gravitasi atau gebrat kita belum ada alat yang real time kita pasang. Seperti seismograf untuk gempa bumi, kemudian intensity meter, kemudian akselerograf itu gempa bumi juga untuk bangunan, kemudian untuk early warning gempa bumi, kemudian petir ada real time-nya, kemudian magnet juga untuk prekursor kita sudah pasang ini. Itu tapi di gebrat gravitasi memang belum. Kita belum karena harga alatnya mahal ini. Satu alat itu 10 miliar. Nah, ini alatnya saja itu 1 miliar itu ada di negaranya pembuat sana. Belum sampai ke Indonesia, pajak-pajak dan sebagainya. Sangat mahal. Nah, ini kita sudah membuat pengukuran tindak berat itu seharusnya 5 tahunan ya, tetapi
Ya tadi kembali ke anggaran, ya kembali ke anggaran. Maaf. Kembali ke anggaran yang belum ini sehingga belum kita lakukan itu. Kemudian anomali Bugis. Ya, kita dari Gebrat itu bisa membuat peta anomali Bugis. Peta anomali Bugis itu yang membuat aplikasi rumusan, membuat rumusannya. Ya, rumusannya adalah begini. Dari anomali Bugis ini kita bisa tahu sesar yang terjadi, karena sesar gempa itu pada prinsipnya adalah beda density, ya, beda density batuan. Nah, kalau pertemuan antara beda density batuan itu biasanya itu adalah sesar trench, ya itu. Nah, dari gaya berat atau gravitasi ini kita bisa gambarkan peta itu. Nah, itu kemudian informasi titik dasar gaya berat Indonesia. Nah, ini kita sudah di samping 142 yang ada di BMKG, itu juga kita sudah kolaborasi dengan instansi lain, yaitu BG, Badan Informasi Geofisika Spasial, yang membentuk namanya Konsorsium Gaya Berat Indonesia, KGI. Nah, kita adalah salah satu anggota aktif, kita ada di tim standar. Ya. Kita sudah membuat, menelurkan standar pilar. Nanti ke depan akan kita buat standar pengukuran, standar pengolahan. Nah, ini. Jadi datanya sudah terangkum dan kita bisa ngambil, kita minta data-data yang kita butuhkan di keanggotaan dari KGI ini. Kemudian kita dari data-data 142 tadi titik dasar gaya berat Indonesia, kita buat nilai gravitasi atau Indonesian Gravity Value. Nah, ini nilai gravitasi di Indonesia. Ya, jadi nilainya ini adalah harganya, merah itu berapa, ada di sini semua, kuning berapa, ungu berapa, ini ada di sini semua sebelahnya. Ini sudah kita buat. Itu kemudian ya di samping itu samping itu kita juga buat simple Bugis anomali. Jadi kalau ada gempa besar misalnya dirasakan, nah itu kita hitung simple Bugis anomalinya. Kira-kira daerah ini dirasakan berapa sih? Itu daerah ini merasa mirip dengan SECMAP, cuma ini dari data gravity. Itu. Kemudian kita juga ya tentu survei gravitasi itu kayak berat. Nah, ini juga masih berupa sewa alat, ya, sewa alat. Ini setiap tahun teman-teman di pusat, di samping penyewaan alat itu, teman-teman pusat 2 tahun itu selalu ada di sewa alat ini dan survei ke daerah-daerah baik gravity maupun magnet bumi. Itu yang selalu jadi teman-teman melakukan survei di beberapa daerah itu yang dulu pernah di NTT, di ATD itu memang betul areanya di hutan yang masih jarang penduduk. Ini juga kita lakukan itu karena permintaan dari pertambangan. Kemudian yang baru kita ada drone lidar. Drone lidar ini memantau pergerakan satelit. Memantau itu kembali saya sebutkan belum dipasang real time, tapi kita ukur. Ya, beberapa sudah kita lakukan pengukuran baik di mana, di Aceh, kemudian di Jawa, ya. Ini juga untuk bisa digunakan untuk menginikan area rawan tsunami. Ya, ini teman-teman PGT, Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, sudah menggunakan ini untuk mengukur ini. Yang terakhir baru bulan yang lalu itu untuk mengukur di daerah Jawa Barat. Nah, itu pengukuran koordinat dan turun. Nah, ini juga bisa digunakan untuk itu, alatnya gravimeter. Kemudian ini penghasil PB dari alat, ya, dan kita juga aktif di Konsorsium Gaya Berat Indonesia. Nah, ini adalah beberapa gambar pengukuran. Ini adalah pengukuran gravity atau gaya berat, ya. Nah, ini adalah nilai gravity. Nilai gravity pelan ini kemudian Magelang, Jogja sudah juga beberapa lokasi sudah kita ukur juga. Kemudian ini ya titik pengukuran
Ya, ini berhubungan dengan atasnya. Yang satu itu ini foto-fotonya. Ya, ini ada alatnya segi 6. Kita ya punya segi 5 dan segi 6. Nah, untuk mengukur ini jenis gravimeternya segi 6 segi 6. Itu kemudian maaf bentar. Ya, ini adalah survei lidar ya, survei lidar. Nah, ini survei lidar itu drone, menggunakan drone lidar. Jadi drone itu ditumpangin lidar, ditumpangi alat lidar itu untuk memetakan, memfoto atau memantau atau ya memfoto lah itu area yang dilalui. Nah, drone lidar ini tidak sembarangan orang bisa menerbangkan. Nah, ini tidak sembarangan orang bisa menerbangkan. Tidak seperti drone untuk foto ya, itu boleh saja, tapi drone ini tidak. Dia harus ada sertifikatnya. Pilotnya yang menerbangkan itu harus punya sertifikat. Kalau tidak, itu bisa ditangkap oleh baik dari Kementerian Perhubungan maupun dari TNI. Karena ini berhubungan. Karena drone lidar itu dari misalnya area terbangnya itu di bawahnya yang banyak pohon, itu pohonnya bisa dihilangkan sehingga apa yang di bawah situ bisa kelihatan. Nah, ini dan tentu drone dari dibantu oleh GPS geodetik. Ini GPS geodetiknya, drone-nya terbang. Nah, ini beberapa area yang pernah kita lakukan pengukuran. Ini adalah salah satu contoh yang sudah dilakukan pengukuran seperti ini pemetaannya. Tuh. Ya, sebelum saya ke listrik udara, ada yang mau tanyakan? Ini jam. Izin Pak Ya, bertanya. silakan Mas Firman. Iya, beberapa tahun yang lalu di Geofisika Balikpapan tuh ada permintaan data titik gaya berat. Ya. Dia minta data untuk di kantornya gitu Pak. Sementara kita punya titik gaya berat tuh yang sudah ada pengukuran yang di kantor Geofisika. Apakah itu bisa ini Pak ya diberikan ya datanya? Walaupun lokasinya berbeda, masih dalam satu kota gitu. Iya, Atau bisa. akan Bisa. survei ke sana? Iya, bisa. Jadi biasanya kalau ada yang minta data graf gaya berat itu sebagai titik tetap itu dasar. Tadi saya katakan gaya berat kita titik dasar. Jadi kalau dia mau mengukuran di tempat lain, itu titik dasarnya udah ada. Gitu. Jadi kalau mengukur gaya berat atau gravitasi, itu alatnya itu harus di-set dulu di tempat yang sudah punya pengukuran. Itu kalau mengukur, set di situ, kemudian jalan kemana-mana, baru balik lagi ditutup di situ. Itu seperti itu. Kalau dia menggunakan pengukurannya menggunakan helikopter, titik-titik itu sudah di helikopter atau drone, titik-titik yang sudah tetap itu juga dibutuhkan, sehingga titik itu tetap itu untuk menjadi ya tadi titik dasar tadi. Ya, iya itu silakan pelayanan diberikan, silakan. Itu titik dasar. Nah, kalau mereka mau butuh untuk kita ukur, ya dulu di Balikpapan juga sudah pernah kita ukur dengan Pertamina, itu di lahannya Pertamina kita ukur juga, gravitasinya juga kita ukur. Ya, kita ngajak juga teman-teman dari Stagiof terdekat. Waktu di Balikpapan kita ajak juga teman dari Stagiof. Bahkan beberapa minggu setelah diajarin, kita lepas orang pusat pulang ya, orang daerah biar ada transfer ilmu gitu Mas Firman ya. Iya, terima kasih Pak. Berarti PNBP-nya masuk di Geofi Iya, apa ya? Nggak di kalau PNSP pusat ya? bukan, kalau PNBP itu masuk semua, PNBP dari semua masuk BMKG, tapi melalui Stagiof boleh, silahkan. Itu. Tapi kalau yang pengukuran dulu, karena dulu kan yang mintanya dari pusat, sewa alat, kemudian ukur bersama-sama ke sana kan. Nah, itu PNBP-nya memang masuk pusat, tapi masuk BMKG, bukan pusat, hanya pusat saja yang menikmati. Tidak, itu untuk PNBP seluruh Indonesia, kita semua masuk ke situ. Dari semua UPT itu akan terkumpul di PNBP, itu PNBP-nya BMKG gitu. Gitu. Ya. Oke.
Baik, ada yang lagi yang lain? Sudah jam 10. Biasanya gimana? Mau istirahat atau bagaimana? Nah, teman-teman, ada siapa? Ada Bu Dona nggak? Gimana Bu Dona? Atau Depus Diklat? Biasanya istirahat 15 menit, Pak. Oh gitu. Ya, jam Iya. 10 ya, istirahat jam 10 ya. Berarti 10.15 gitu istirahat dulu ya. 15. Oke, baik. Baik, saya tidak tidak merubah ini ya. Baik, teman-teman, silakan istirahat 15 menit. Nanti jam 10.15 WIB atau 11.15 WITA, 12.15 WIT, kita mulai lagi di grup di ini sini di Zoom ini. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih. Baik. Tolong ya, tolong. Oke, silakan. Kita